Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik ya, malam hari ini kita mau ngobrol soal tentang bagaimana menseleksi dan mengembangkan sumber daya kayak gitu. Tapi sebelum saya memperkenalkan em, narasumber kita pada hari ini ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Devintia, seperti biasa yang akan membawakan acara iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Dan saya juga mau, karena saya melihat banyak wajah-wajah baru gitu, jadi saya mau memperkenalkan iCommunity terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Community ini adalah sebuah platform komunitas, jadi untuk para profesional dan juga para pebisnis tentunya, yang mana dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SEM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak banget certified trainer, tapi khususnya di bidang digital marketing. Nah, selain itu, kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut tentang iCommunity, saya mau menjelaskan tentang visi dan misi. Jadi, visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network gitu. Lalu apa sih tujuan iCommunity itu? Kan tadi saya bilang adalah sebagai platform komunitas, tapi apakah kita cuma sekedar komunitas yang untuk kongko-kongko aja gitu? No, kita punya tujuan. Jadi tujuan kita adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai komunitas, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak pengen jadi komunitas yang biasa aja. Jadi kita punya kode etik. Yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir nih, yang paling utama, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang iCommunity. Nanti kalau misalnya saya mau menjelaskan lebih lanjut tentang apa aja sih program iCommunity, jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, stay tune, karena selain dapat ilmu yang keren, nanti Bapak Ibu juga bakalan tahu informasi apa aja yang bisa dapat di iCommunity. Oke, langsung aja kita ke acara utama kita, yaitu kita akan ngobrol tentang asesmen komprehensif untuk seleksi dan pengembangan SDM bersama Bu Adiria Kencana. Selamat malam Bu Adiria, kita ketemu lagi. Selamat malam Mbak Devi. Kita terakhir ketemu di IG Story ya, Betul, 3 waktu atau itu 2 kita di minggu lalu. iCommunity Live Talks, ya Bu Oh ya. iya, Benar. oke. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik. Seneng banget loh Bapak Ibu. Ini kalau ngomong sama Bu Adiria ini kayak adem gitu bawaannya. Jadi selain pembawaannya enak, nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak ilmu dari beliau dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu. Beliau adalah nih, saya spill sedikit, beliau adalah senior consultant dan di matala.id ya Ibu ya. Mungkin boleh nggak Bu, sebelum kita ke topik nih, boleh memperkenalkan Ibu lebih jelas dan Matala ID ini apa sih Bu gitu. Mungkin boleh, silakan Bu ID dia. Oke, boleh sambil share screen kali ya? Oh boleh, kalau mau langsung boleh. Perkenalannya soalnya di situ, kalau boleh. Sudah dibuat kan? Ya, Bu ID dia mah boleh ya.
Baik, terima kasih banyak. Baik, Mbak Devi, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dan waktunya, juga Pak Juanda dan teman-teman iCommunity sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai comprehensive assessment untuk rekrutmen dan development gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Matala ID itu apa dan saya ini siapa selain namanya yang sudah disebutkan tadi. Terus karena ini sesinya sesi komunitas dan saya lebih kepada sharing apa ya pengetahuan gitu. Bebas aja di tengah-tengah kalau misalnya ada yang mau tanya boleh raise hand atau langsung ditanyakan gitu ya speakernya di unmute biar lebih cair sesinya dan lebih bermanfaat gitu. Baik, jadi Matala ID ini merupakan Human Capital Consultant, kami sebutnya sebagai HR Digital Services. Kami para partner di Matala atau konsultan sudah bergerak sebagai konsultan HR itu dari tahun sekitar 2010 gitu ya. Tapi khusus saya praktisi HR. Saya praktisi HR, kami bergabung bersama gitu dari 2021 mulai menjadi website digital services menawarkan produk utamanya itu adalah asesmen psikologi tapi online. Bisa diakses di asal punya komputer, ada kameranya, terus kemudian internet yang stabil, maka bisa gunakan layanan asesmen kami. Selain itu, kami juga punya job board atau iklan lowongan pekerjaan dan juga application tracking system gitu ya. Jadi ada bisa naruh iklan di website kami sampai bisa menyimpan database dan proses karyawan tersebut sampai dengan interview dengan menggunakan asesmen kami sampai simpan database karyawan tersebut di dalam platform kami juga gitu. Nah, itu yang online-nya utamanya. Tapi kemudian kami juga menyediakan masih konsultasi HR offline. Seperti misalnya penyediaan training leadership, training soft skill, misalnya kemampuan komunikasi, customer service, dan sebagainya. Selain itu, kami juga sediakan untuk pengembangan organisasi atau yang mungkin biasa disebut sebagai organization development, talent development itu juga kami sediakan. Gitu. Nah, itu mengenai apa namanya perusahaan Matala ID sendiri. Nah, kalau saya tadi ya sempat saya sebutkan bahwa saya adalah practitioner di perusahaannya karena saya generasinya alhamdulillah masih milenial ya, masih muda, saya menganggap diri saya sendiri gitu ya. Semangat harus tetap muda dalam kehidupan ini. Saya bergerak di HR itu di bidang retail, terus kemudian di mining, tapi kemudian dari 2016 sampai dengan 2021 saya selalu di teknologi startup, khususnya di fintech, financial technology industry gitu. Nah, ketika saya bekerja sebagai HR, saya bekerja sebagai HR generalis and strategic. Posisi terakhir saya itu sebagai Director HR dan Head HR di perusahaan multinational fintech, Singapore based and China based gitu ya. Terus kemudian yang saya tangani sebagai HR itu relatif ya macam-macam ya, mulai dari rekrutmen, HR operation, sampai dengan payroll, pengembangan karyawan, hingga pengakhiran karyawan, misalnya karyawan resign atau PHK gitu. Nah, saya sendiri latar belakang pendidikannya itu psikologi. Psikologinya adalah psikologi industri dan organisasi yang memang ya biasanya bekerjanya sebagai HR lah ya kalau di Indonesia gitu atau sebagai karir counseling gitu, bukan psikologi klinis. Saya S1 sama S2-nya itu di Atmajaya Jakarta. Itu apa namanya? Perkenalannya. Mohon maaf agak hang sedikit. Oke. Ya, saya ulang sekali lagi. Mhm. Udah keluar lagi, bisa di next. Oke.
Nah, ini di slide berikutnya itu adalah partner kami di Matal ID ya, partner or klien bisa disebutnya demikian gitu. Yang kami tangani industrinya memang sangat variatif, mulai dari oil and gas, mining, pemerintahan, terus otomotif company juga cukup banyak klien kami, pabrik dan juga perusahaan teknologi dan finance gitu. Jumlah karyawannya pun variatif, ada yang mulai dari 15 karyawan saja, ada juga yang sampai karyawannya 2.000 atau 3.000 itu juga pernah kami tangani gitu. Nah, dari situ memang kami dapat boleh dikatakan pengalaman yang cukup apa namanya kaya ya, bahwa kita jadi bisa lihat karakteristik industri yang kecil, menengah maupun yang besar atau perusahaan yang startup ataupun konvensional itu kami pernah rasakan dan layani. Nah, masuk langsung boleh Mbak Devi atau mungkin ada pertanyaan atau tambahan informasi lain dari Mbak Devi? Ah, sebenarnya tadi kalau masih ini saya mau tanya kenapa kok mengambil topik pada malam hari ini, tapi mungkin bisa sambil dijawab sambil presentasi ya, kayaknya Bu Adiria. Kenapa kok Iya. mengambil topik ini Ah, sebagai tema ALC kita malam hari ini gitu. oh Monggo. baik. Baik. Kenapa apa namanya yang diambil asesmen? Karena kalau dari saya sendiri sebagai psikolog gitu ya, sebenarnya ini boleh dibilang termasuk idealisme kali ya, pebisnis boleh ya punya apa namanya idealisme bahwa mungkin dari tahun 90-an kita sudah gunakan gitu ya asesmen psikologi, mungkin yang udah sangat familiar para Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu kalau kita harus menggambar orang, atau menggambar pohon, atau menjumlahkan angka misalnya di tes Pauli, Kraepelin, IQ dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian, saya lihat di organisasi, himpunan psikologi itu sendiri, apa namanya, pengembangan metode asesmennya itu mungkin tidak secepat negara-negara lain seperti Southeast Asia, India, Amerika, ataupun Eropa gitu. Sehingga kita itu, di kondisi saat ini gitu ya, yang pakai asesmen kebanyakan atau sebagian besar itu adalah perusahaan-perusahaan besar konvensional, negeri maupun swasta, misalnya BUMN, atau yang perusahaan swasta besar misalnya apa ya, perusahaan telekomunikasi gitu ya. Small medium company ada yang pakai sih gitu, tapi, mmm, nggak, nggak merata gitu boleh dibilang pemahamannya mengenai asesmen itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya pengen perkenalkan, asesmen psikologi itu seperti apa dan kegunaannya itu, bagaimana sih, manfaatnya gimana sih gitu ya sebenarnya. Selain memang core, inti produk dari Matala itu sendiri yang kami pengennya sampai nanti mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan ini masih bisa, digunakan tentunya alatnya akan terus, evolving gitu ya seiring perkembangan teknologi dan zaman. Gitu sih Mbak Devi kurang lebihnya. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon info ini ya kalau misalnya screen saya belum bergerak atau Bapak Ibu ada yang mau langsung tanya, monggo. Jadi kalau dari page ini, saya mau jelasin bahwa purpose dari assessment itu apa sih gitu ya. Sebenarnya sebagai besaran, apa namanya, purpose-nya itu ada dua besar utama. Yang pertama adalah biasa dipakai untuk, career counseling gitu, di mana asesmen ini membantu individu untuk paham kekuatan dan area-area pengembangannya, supaya dia bisa, bergerak dengan lebih mantap untuk karir ke depannya gitu ya. Sebagai, individu karir mau jadi pengusaha kah, mau jadi karyawan kantoran kah gitu, atau di jenis industri yang seperti apa gitu. Ini sangat membantu untuk karir counseling.
Terus kemudian yang kedua adalah untuk organisasinya sendiri di organization development. Jadi kalau assessment itu merupakan tools awal gitu untuk membantu perusahaan melakukan seleksi karyawan. Yang pertama biasanya di rekrutmen gitu ya, untuk seleksi karyawan, misalnya mau rekrut tim HR, staff gitu ya. Nah, itu pakai alat tes psikologi, pakai assessment. Terus kalau misalnya mau lakukan development karyawan, misalnya mau ada promosi dari level staff ke level supervisor ke level manager, dan seterusnya. Atau mungkin tidak harus leveling up atau naik level, tapi mungkin mau ada rotasi dari yang HR staff mau pindah jadi misalnya GA staff atau staff operations. Cocok nggak sih kira-kira kalau misalnya orang itu dirotasi memenuhi posisi yang kosong gitu ya misalnya. Dan secara umum adalah untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi itu sendiri gitu. Ini purpose utamanya dari assessment gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke benefit dari assessment untuk kepentingan bisnis ataupun organisasi. Yang pertama adalah enhance recruitment. Jadi kita bisa membuat proses rekrutmen kandidat itu untuk fungsi-fungsi posisi yang spesifik menjadi lebih pas gitu ya. Terus kita juga bisa menurunkan turnover. Terus yang kedua tadi ya, seperti yang sudah disebutkan, bahwa employee development, mengidentifikasi strength sama improvement untuk membuat program development. Terus kemudian yang ketiga adalah mengimprove atau meningkatkan tim dynamics gitu. Kalau kita ngerti misalnya Adiria itu seperti apa kepribadian dan cara kerjanya. Mbak Devi seperti apa kepribadian dan cara kerjanya. Terus Pak Wu misalnya seperti apa kepribadian dan cara kerjanya, itu kita bisa saling mengisi kekosongan sehingga timnya itu menjadi lebih kuat, dan yang mana di area-area mana yang kuat tersebutlah semakin kita tingkatkan gitu. Dan area-area yang perlu dikembangkan itu juga bisa kita tanda kutip tambal dengan kelebihan dari orang lain misalnya gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah informed decision making, di mana kita di sini menyediakan insight atau apa namanya, analisa berdasarkan data untuk mendukung business decision yang strategik gitu. Ujung-ujungnya bahwa memang agar organisasi lebih efektif dan efisien perjalanannya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, Bapak saya Ibu lanjut. kalau ada yang mau tanya silahkan langsung raise hand aja atau chat ya. Iya, ada satu chat tadi. Kemudian ada perdagangan dengan manajemen kondisi keuangan. Oke. Pak Harjo, nanti saya jawab ya Pak, semoga saya bisa menjawab ini. Nah, yang saya masuk dulu ke slide ini Pak. Jadi kalau kita tadi saya sebutkan tadi bahwa kita bisa meningkatkan proses rekrutmen dengan mendapatkan better job fit. Nah, kita bisa lihat ya gambarnya di sini, nih maksudnya apa sih better job fit? Intinya bahwa orangnya itu pas dengan bajunya. Orangnya itu harus sesuai dengan posisinya. Kalau orang yang paling kiri ini laki-laki dengan tipe badan kotak, disarankan oleh fashion expert gitu ya, bahwa ini adalah cara berbusana yang lebih cocok dan bisa meningkatkan citra dirinya dengan pakai kemeja, terus jeans yang lebih sempit gitu ya, terus sepatunya clean aja. Tapi kalau misalnya orangnya segitiga, di mana dadanya lebih bidang, terus kemudian ke area kakinya itu lebih menyempit. Nah, ini dia taruh cara berpakaian yang semuanya serba fitted gitu ya, atau lebih pas badan. Nah, kemudian saya ambil contoh yang ini, misalnya orangnya itu agak berisi gitu ya. Nah, ini pakai jas gitu kan, dengan area bagian perutnya mungkin yang lebih besar, itu berkancing satu, dan celananya lebih longgar, dan pakai pointy shoes gitu. Nah, ini kan untuk menyesuaikan bahwa bentuk badannya disesuaikan dengan bajunya gitu ya. Dan sebaliknya, supaya jangan sampai orang yang katakanlah berisi menggunakan kaos pas badan misalnya yang dengan segitiga ini, mungkin bisa jadi orangnya jadi ngerasa kurang pede gitu.
Kita nggak ngomong bahwa orang lain yang melihat gitu ya, tapi orangnya sendiri bisa jadi merasa kurang nyaman ketika menggunakan bajunya. Gitu. Jadi apa sih kalau konteksnya gitu ya ketika kita lihat contohnya gini di orang pakai baju. Jadi asesmen psikologi itu bantu untuk melihat personalitinya seseorang atau kandidat atau karyawan, kepribadian ya, personality, cognitive abilities atau kita sering sebut sebagai intelijensi, terus kemudian kecenderungan perilaku, itu semua dicocokkan dengan job requirements gitu. Sebagai contoh misalnya, untuk mendapatkan orang operations yang cocok itu yang bagus itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya operational untuk restoran, orang yang harus in charge mungkin boleh kita bilang supervisor di restoran. Orang seperti apa? Oh, personality-nya satu harus ramah, harus bisa melayani, harus bisa sabar mendengarkan customer dan menjelaskan produk misalnya. Terus dan juga yang kemudian terutama geraknya itu mesti cepat, mesti satset. Jangan sampai lama ngelayanin pelanggan yang misalnya lagi marah-marah atau jangan sampai tidak apa namanya melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan lainnya gitu. Kalau misalnya kebutuhan pekerjaannya itu ya, fitness job-nya dengan orangnya atau orangnya sesuai dengan job-nya itu terpenuhi, maka penelitian-penelitian mengatakan akan terjadi peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan, gitu. Ini yang pertama ya, bahwa kenapa asesmen psikologi itu penting dan meningkatkan rekrutmen ketika kita mastiin bahwa orangnya itu sesuai dengan jabatannya. Oke, saya coba jawab dulu pertanyaannya Pak Arjo. Bagaimana menjawab tantangan dalam mendapatkan pegawai berkualitas tapi dengan gaji rendah? Karena perusahaan butuh pegawai dengan skill di tengah minimnya kondisi keuangan. Eee, Kalau dari saya sendiri dan merupakan kebijakannya pemerintah sejak pandemi, pertengahan pandemi itu dengan menggunakan intern, Pak Arjo. Jadi, tapi kalau dengan intern itu kita mesti lebih sabar untuk ngajarin gitu ya. Kalau intern kan anggapannya bahwa masih fresh graduate, baru lulus atau udah di semester-semester akhir gitu ya, dengan latar belakang pendidikan yang mirip dengan job description-nya, tapi kita harus benar-benar ajarin dari awal dan dampingin bener-bener gitu hariannya. Itu sih saya pikir yang eee, cukup Tapi Bu, kalau memungkinkan. kayak gitu caranya berarti tidak menjawab statement saya. Kan saya bilang perusahaan butuh pegawai yang skill. Oh, Kalau ada pegawai mereka berkualitas. fresh graduate, mereka nggak ngerti apa-apa, berarti tidak termasuk skill dong Bu. Jadi gimana itu? Oke. Ya, sorry Pak, saya melewatkan bagian itunya. Dalam mendapatkan pegawai berkualitas tapi dengan gaji rendah, kalau menurut saya ya nggak bisa, Pak. If you give peanut, you will get monkey, Pak. Itu pengalaman, itu Ya, kenyataan. karena Heeh, kadang-kadang gini Bu, karena heeh, karena kadang-kadang itu direction dari CEO-nya seperti itu. CEO-nya maunya gitu. Jadi heeh, ada beberapa perusahaan yang menyuruh bawahannya untuk cari pegawai yang kategorinya A, B, C, D, E, tapi juga gajinya harus rendah. Kalau kamu heeh. nggak bisa nyari, kamu nggak akan kerja lagi di sini. Saya akan cari orang lain. Ada yang kayak gitu, Bu. Jadi tipe-tipe perusahaan itu sekarang kadang-kadang malah semakin jauh dari kepentingan atau kebutuhan individual. Mereka nggak peduli dengan psikologi segala macam karena ujung-ujungnya perusahaan itu butuh duit, Bu. Kalau duitnya nggak ada, ya mau gimana lagi gitu. Mereka pengen cepat aja karena perubahan situasi ekonomi dunia terutama yang sekarang ini sedang kacau itu, mereka nggak punya waktu Bu untuk yang segala macam harus menuntun ini menuntun itu, mereka pengennya satu-satu lah intinya gitu. Nah itu gimana Bu? Itu tetap butuh effort sih, Pak. Kalau misalnya memang mau lebih murah, pada kenyataannya kan pasar di atau apa namanya, target marketnya atau ketersediaan individual yang berpengalaman itu tanda kutip memang pastinya lebih mahal gitu ya, Pak. Bahwa organisasi-organisasi yang memang lebih bijak gitu, pastinya mereka memberikan kompensasi yang cukup masuk akal dan sesuai dengan market, gitu.
Kalau misalnya memang tuntutannya bahwa harus ini bisa, kalau enggak misalnya kamu keluar, ya kalau memang kita masih mau kerja di situ, ya memang harus extra effort untuk mengembangkan orang ini sambil paralel orang ini bisa ngerjain operasional dan kitanya juga jadi berkorban nih sebagai mentornya untuk turut mengerjakan pekerjaannya, gitu Pak. Jadi eh menurut saya sih ini nggak ini ya, akan sulit carinya karena saya kan juga untuk headhunter itu saya juga layani ya, Pak, ya. Ada klien-klien yang juga meminta hal tersebut, Pak, gitu. Eh ya either memang dapatnya rough diamond one in a million atau memang karena lagi zaman PHK kita pinter-pinternya nyari orang ini memang lagi nggak punya kerjaan di zaman ekonomi yang sulit ini. Tapi kalau misalnya lagi booming marketnya terus nyari dengan kualitas yang seperti ini ya almost impossible gitu. Gitu sih Pak, kalau dari pengalaman saya ya, nggak tahu yang lainnya. Gitu. Terus kemudian Ibu Veniliana, bagaimana jika baju yang dipakai standar semua? Apakah dilihat bentuk badan atau cara bersikap? Kalau baju yang dipakai standar semua, berarti kalau gitu kita akan lebih mudah, Bu, sebenarnya. Karena kita udah tahu kan misalnya bajunya ukurannya L, terus udah gitu harus fit, maka harus cari orang yang postur tubuhnya L dan tampak bagus atau sedap dipandang gitu ya dengan ukuran L tersebut. Jadi kalau kita pindah gitu benar-benar ke manusia, misalnya kita butuh sales berpenampilan menarik, terus kemudian bisa jualan gitu ya. Nah kita cari aja berarti orangnya intelijensinya nggak perlu yang pinter-pinter amat, mungkin IQ-nya sedikit di bawah rata-rata oke, tapi motivasi berprestasinya itu tinggi. Jadi apapun badai yang menghadang, semua penolakan, orang ini masih bisa gitu untuk jualan. Gitu. Jadi dicari justru sama persis yang akan lebih sulit kalau misalnya ukuran bajunya beda-beda, maka kita harus cari orangnya juga beda-beda kalau menurut saya gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian meningkatkan proses rekrutmen adanya objective evaluation gitu ya. Kita reducing bias gitu kan, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang tadi Pak Arjo bilang, kita nggak punya waktu untuk asesmen segala macam. Betul, banyak sekali perusahaan yang seperti itu gitu. Baru di asesmennya aja juga sudah tidak bersedia untuk melakukan proses yang lebih efektif gitu kan. Apalagi nanti untuk development-nya, ujung-ujungnya sebenarnya organisasi itu yang suffer, gitu. Karena untuk bisa membalikkan sebuah strategi atau memastikan bahwa organisasi itu berhasil, justru butuh orang yang pinter, butuh orang yang tahan banting, butuh orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Kemudian kalau misalnya di proses kebanyakan perusahaan gitu ya, kalau misalnya perusahaan besar banget sih mungkin ada metodenya yang udah sangat struktur gitu ya. Tapi mungkin perusahaan kecil atau medium enterprises ada yang menggunakan proses seleksi dengan hanya misalnya interview atau wawancara gitu. Untuk posisi staff, supervisor, manager sampai dengan misalnya director. Tapi kalau misalnya di BUMN atau perusahaan misalnya apa ya? Perusahaan besar lainnya ada misalnya mining. Itu kan ada asesmennya, ada fit and proper untuk posisi director. Itu untuk apa? Untuk reducing bias gitu. Bahwa ada saja pemikiran-pemikiran yang tidak objektif seperti misalnya pemikiran seseorang bahwa eh, kita bisa dapetin orang dengan kualitas yang bagus dengan bayar yang murah gitu. Itu kan tidak pakai data kalau menurut saya gitu. Jadi kita bisa reducing bias. Pemikiran manusia itu tidak bisa 100% benar. Kita harus pastikan bahwa ada riset yang sudah menyatakan dan mendukung aksi-aksi kita gitu. Atau enggak common practice deh kalau misalnya riset belum ada gitu ya. Terus kemudian memastikan bahwa fair selection based on relevant competencies gitu. Seleksi yang adil. Kalau misalnya nih Adiria milih kandidat, saya lihat misalnya yang Bapak Ibu mungkin anggap
cakep misalnya siapa gitu Bu Evelyn atau Bu Feni siapa Bu? Oh udah pergi malah Ibu. Pak Tommy nih yang cakep nih. Siapa? Selalu Pak Tommy nih yang cakep. Misalnya Pak Tommy gitu ya. Misalnya saya interview Pak Tommy itu saya pikir oh Pak Tommy ganteng. Kalau gitu saya bolehin deh masuk ke dalam organisasi. Taunya ketika misalnya bekerja tidak sesuai technical skill-nya dengan kebutuhan saya. Misalnya kebutuhan saya untuk operasional tambang. Tapi Pak Tommy baru ada pengalaman yang sangat minim di sana gitu ya. Kan jadinya nggak sesuai gitu. Nah dengan adanya tes, assessment psikologi ataupun dan ditambah technical assessment itu akan memastikan dengan data bahwa seleksi kita fair berdasarkan data yang memang valid, berdasarkan data yang ada angkanya gitu dan ada penelitiannya. Seperti itu. Uh, sebentar ngeheng lagi kalau kelamaan di ini. Nah, kalau misalnya apa namanya? Nah, ketika kita ngomongin numbers gitu ya, biasanya kan kita pengusaha seneng nih, kayak tadi Pak Arjo bilang, kalau bisa ngeluarin uang sesedikit-sedikitnya gitu kan, misalnya CEO gitu, keluarin uang sesedikit-sedikitnya, tapi kita gain setinggi-tingginya gitu kan. Nah, itu menurut saya kebanyakan saya sebagai sebelum ini praktisi HR gitu ya, malahan bikin buntung gitu sebenarnya. Agak kalau dari sisi HR yang memang menggunakan em, tes atau interview yang memang terstruktur, reference checks yang benar, ada bukti kinerja dari perusahaan sebelumnya dan sebagainya, itu kita malah memastikan orang itu kan tadi fit sama pekerjaannya. Sehingga kalau proses seleksinya benar, dilakukan dengan metode yang baik gitu, itu malahan dan ditambah asesmen itu menurunkan sebanyak 30% untuk turnover gitu. Dan ini adalah riset bahwa untuk perusahaan kecil yang jumlah karyawannya sekitar rata-rata 18 orang sampai dengan company besar yang average size-nya itu 1.000 orang dengan menggunakan asesmen psikologi itu menurunkan turnover sebesar 30%. Sekedar cerita, waktu tahun 2020-2021 itu saya bekerja di sebuah perusahaan apa namanya P2P lending ya. Itu turnovernya tinggi karena kan kita mempekerjakan telesales dan collection. Apa namanya turnovernya tinggi. Untuk bisa mengurangi turnover itu dalam hitungan 6 bulan sebesar 5-10% itu aja susahnya minta ampun. Dan apa namanya program-program yang dilakukan itu juga membutuhkan banyak effort, manpower sama biaya gitu ya. Apalagi ini kalau misalnya bisa menurunkan turnover sampai dengan 30%, menurut saya ya worth to do gitu si assessment itu sendiri. Nah, kemudian selain menurunkan turnover, kenapa bisa menurunkan turnover? Karena kalau misalnya orangnya fit terhadap pekerjaannya, maka orang itu akan lebih satisfied terhadap pekerjaan yang dia lakukan dan meningkatkan sense of belonging maupun komitmen gitu untuk dia mau bekerja. Ya sebagai contoh, saya senangnya kerja di HR, melakukan asesmen, melakukan rekrutmen. Terus kemudian saya disuruh kerja jadi orang legal. Ya saya nggak senang gitu. Ya pastinya saya juga misuh-misuh kerja, misuh-misuh tuh apa marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan kerjanya gitu. Instead of happy ketika saya bekerja sebagai orang HR gitu ya. Nah, kemudian kita ngomongin cost lagi nih. Kalau ngomong ke manajemen, saya juga sebagai pengusaha, kalau bisa cost-nya rendah, hasilnya oke gitu ya. Tapi dengan cara yang tetap masuk akal. Yang pertama, kenapa ini bisa menurunkan recruiting cost? Saya di sini page-nya lebih kasih gambaran gitu ya, bahwa untuk melakukan rekrutmen itu mahal gitu. Kenapa juga headhunter atau apa namanya platform-platform rekrutmen itu juga harganya nggak murah ya. On average berdasarkan riset juga gitu dari datanya PayScale, Glassdoor, Jobstreet sama Robert Walters Indonesia
recruiting a single staff member, level staff ya ini maksudnya, range-nya itu sebesar 15 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Depending variablesnya macam-macam, yaitu ada job advertising, ditaruh iklannya di mana, recruiter fees-nya itu seberapa besar, interview expenses-nya menggunakan tools apa saja, sama onboarding cost-nya. 15 sampai dengan 50 juta untuk satu posisi staff. Nah, kemudian sebagai gambaran, menggunakan LinkedIn Premium Recruiter Lite gitu ya, sematalah pakai nih gitu kebetulan. Jadi saya tahu data-data ini karena saya pernah dan kami masih pakai gitu kan. Annually LinkedIn Premium Recruiter Lite per tahun more or less tergantung rate dolar gitu ya, sekitar 30 juta. Kalau pasang iklan di Glints hanya dapat 5 posisi yang diiklankan untuk satu waktu meskipun bisa pasang copot gitu. Annually itu sekitar 40 juta. Jobstreet sedikit lebih murah tapi tidak bisa dicopot pasang begitu saja. Hanya satu iklan untuk sekitar satu periode tertentu itu totalnya 36 juta gitu. Terus kemudian average days, jadi rata-rata hari untuk merekrut seorang staff di Indonesia itu selama 36 hari. Mulai dari proses pemilihan CV, interview, offering letter, sampai orang itu join di hari pertamanya. Ini riset dari Global Partner sama Multiplier Riset. Gitu. Nah, terus kemudian sebagai gambaran juga, harga rekruter yang paling murah kalau misalnya dia karyawan PKWT dan memang atau PKWTT gitu ya, karyawan kontrak ataupun karyawan tetap yang dibayar sesuai UMR lebih-lebih dikit itu 60 juta annually atau per bulannya itu sekitar 5,7 juta. Gross ini datanya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya rekruter yang well experiences atau senior rekruter, annually keluar cost lagi 300 juta, per bulannya 23 juta gitu ya. Makanya headhunter services sama rekruter job board ya memang masih laku gitu karena kebutuhan ini ada dan harganya semuanya serba mahal. Dan LinkedIn semakin menaikkan harganya dari tahun ke tahun. Dulu masih job post service di dalam Recruiter Lite itu aja per satu tayangan jabatan itu masih sekitar sekian ratus ribu untuk berapa hari. Tapi sekarang beda-beda posisi itu ada yang harganya per harinya udah 1 juta untuk pasang di LinkedIn job post gitu ya. Jadi memang semuanya ketika orangnya resign, terus posisinya karena dia nggak tepat di posisinya, karena dia nggak happy, kita rekrut lagi, dan lagi ya ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan sebagai perusahaan gitu, dari skala kecil sampai dengan perusahaan besar. Nah, masuk ke asesmen. Rekrutmen, sebentar ada satu pertanyaan lagi. Kenapa tidak punya banyak bisnis? Saat Pak Ahok ditunjuk sebagai Kamut Pertamina, sempat ada protes dari beberapa karena Pak Ahok tidak punya pengalaman di bisnis minyak. Seperti apa kajian psikologi tentang ini? Kalau ini mungkin lebih ke politis ya Pak, tapi saya kurang tahu pasti Pak kalau hal ini Pak. Saya kayaknya kurang bisa menjawab, mungkin yang lain bisa menjawab gitu. Tapi kalau dari sisi ideal assessment ya enggak gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat bahwa koneksinya dia, kepentingan politisnya, terus mungkin keberaniannya untuk ngatasin mafia-mafia selama ini, ngomongnya lantang segala macam itu mungkin jadi pertimbangan di luar assessment fit and proper test yang resmi gitu ya Pak ya. Mungkin ya. Saya nggak bisa jawab pasti Pak Arjo kalau untuk urusan itu. Pendapat saya aja di luar keilmuan saya. Baik, saya lanjutkan. Berarti yang dilakukan itu bukan hal-hal resmi, atau memang cara SOP-nya tuh kurang lengkap atau gimana sebenarnya yang resmi ini? Karena kan kondisi perusahaan kan beda-beda ya Bu ya. Benar Pak. Konteks plan saya. Kalau misalnya konteks itu sih Pak Arjo ya, kalau saya sih lebih ngeliatnya kepentingan politis Pak. Orang naruh komisaris kayak kemarin terakhir Presiden Jokowi naruh komisaris itu yang merupakan oposisinya beliau itu kan kepentingan politis Pak. Dengan kompetensi yang udah tidak wajar gitu. Maksudnya ya bukan tidak wajar ya, maksudnya mungkin kurang mumpuni dianggapnya sebagai sebagian orang besar gitu. Terus yang komedian diangkat Gerindra jadi
wakil wali kota Tangsel gitu. Itu juga kan nggak ada Pak hubungannya sebenarnya antara kemampuannya dia terhadap jubah nanti si wakil wali kotanya itu yang nggak sesuai gitu. Tapi ada kepentingan lainnya misalnya secara strategi politis sama strategi psikologi sosial itu ya Pak, lebih kalau menurut saya ya. Orang yang ekonomi rendah itu kan mungkin ngelihat oh ya udahlah asalnya orang lucu, terkenal, saya tahu dia mukanya dipilih kayak waktu Komeng menang sebagai anggota legislatif kemarin, Pak. Kalau menurut saya sih gitu ya. Pernyataan saya yang berdasarkan pengamatan aja gitu ya. Kalau menurut saya sih. Tuh lucu-lucu lah Pak kalau ngomongin politis belakangan lah Pak. Antara sepaneng sama lucu gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk asesmen. Nah, asesmen ini tadi kan masuk ya untuk pengembangan gitu. Tadi yang pertama kita bahas untuk rekrutmen, nah kalau sekarang ini bahas untuk pengembangan. Nah, kalau asesmen sebagai contoh gitu di kiri atas ini adalah contoh laporannya gitu kan, bahwa ada kategori strategic and business skill, ada kategori character strength and personal skill, ada kategori operational focus and compliance, terus ada kompetensi-kompetensi di dalam masing-masing kategori tersebut gitu ya. Nah, terus ada yang sangat merah nih di sini risk taking-nya, kompetensinya. Terus yang oranye ini kurang, yang kuning juga kurang, yang bagus itu hijau. Nah, dari area-area yang kurang itu apa-apa saja yang perlu dikembangkan dan di area yang hijau itu apalagi yang makin perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi kita pertama ya asesmen itu kita jadikan sebagai alat untuk bisa memotret seseorang itu seperti apa dengan alat yang valid melalui metode ilmiah, pakai sampel jumlah yang tepat, pakai penghitungan statistika yang rumit, pakai SPSS versi tercanggih gitu kan untuk bisa melihat bahwa ternyata alat tes ini benar memprediksi perilaku, benar memprediksi kepribadian dan benar memprediksi kompetensi gitu. Untuk membuat suatu alat tes itu aja misalnya sampel yang dibutuhkan untuk mewakili populasi tertentu ada minimum jumlahnya gitu kan sekian persen jumlah sampelnya gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat asesmen hasilnya, maka kita masuk nih ke perusahaan ke individual development plan. Jadi kita tentukan dulu gitu ya bahwa development profile-nya ada action steps-nya, jadi apa aksi-aksi atau langkah-langkah aksi yang bisa kita lakukan, timeline-nya seperti apa, kalau sudah dilakukan nanti akan ada sesi review maupun feedback gitu. Dan dari goals-nya atau tujuan karirnya ada yang short term, juga bisa kita buat sampai dengan long term. Terus di sini juga dimunculkan biasanya ada current strengths atau kekuatannya dia saat ini kan ada yang self control nih hijau. Terus ada yang adherence to policy juga hijau. Terus ada areas of growth. Nah, areas of growth itu yang kuning. Bisa acumen-nya masih harus ditingkatkan, political saving-nya harus ditingkatkan gitu dan sebagainya. Terus development needs itu apa aja? Biasanya kalau individual development plan mulai dari tahun 2000-an awal atau 90 akhir, Astra sudah menerapkan program ini udah sangat terkenal, diterapkan oleh Astra dan perusahaan-perusahaan lainnya, bahwa nah kita bisa pakai training, kita bisa pakai mentor, misalnya mentornya adalah atasannya langsung, atau atasan dari departemen lain, atau kita bisa pakai coach dari eksternal. Terus kemudian selain itu kita berikan dia project yang terkontrol. Misalnya orang ini adalah operations manager. Terus kemudian kita berikan project continuous improvement atau improvement berkelanjutan yang harus dilakukan olehnya selama 3 sampai dengan 6 bulan disertai mentor, setelah yang bersangkutan diberikan training dan kemudian dilakukan monitoring yang ketat. Nanti hasilnya akan dievaluasi dan ditentukan apakah orang tersebut sudah ada perubahan perilaku, apakah proyeknya sesuai dengan tujuan, berhasil dan sebagainya. Gitu. Jadi ada individual development plan setelah si assessment ini gitu. Jadi assessment buat apa sih kalau untuk development ya buat ini gitu supaya orangnya kompetensinya nambah, supaya apa yang sudah menjadi kekuatannya semakin bermanfaat bagi organisasi dan juga target-target kerjanya dirinya maupun organisasi tersebut. Gitu. Sampai sini ada
pertanyaan atau masukan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Belum ya? Apa udah ngantuk lelah di hari Kamis ini menjelang akhir minggu nih, Mbak Devi? Nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja. Boleh, silakan. Lanjut. Ini semangat masih ya. Karya ini, aduh, komputerku harus kayak di buka tutup gini ya. Udah agak lemot. Oke. Nah, kemudian kegunaannya talent development gitu ya berdasarkan riset juga bahwa meningkatkan employee engagement. Nah, kalau pemilik perusahaan tuh biasanya gini, kenapa sih nih karyawan saya nggak peduli nih sama pekerjaannya, nggak peduli nih sama perusahaannya, gitu ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih sama ada marketer besar orang Amerika dia kalau nggak salah ya namanya Gary V. Itu dia orangnya belak-belakan ngomongnya sembarangan gitu ya, tapi bener banyak kan. Dia bilang, ya iyalah karyawanmu nggak peduli sama perusahaanmu, orang kamu yang punya perusahaannya, kamulah yang peduli gitu kan. Nah karyawannya supaya bisa peduli kita lakukan berbagai macam effort, ya mulai dari kasih gaji yang masuk akal, kasih pengembangan, buat dia nyaman di lingkungan kerjanya, cukup senang dengan pekerjaan yang dilakukan, ada imbalan tambahan yang sesuai dan sebagainya gitu ya. Nah, ini si talent development benefit sendiri kalau dilakukan oleh perusahaan dan by data World Economy Forum Riset tahun 2020 sih ya, tapi itu terakhir yang saya lihat relevan dengan hal ini bahwa perusahaan besar aja di Indonesia masih ada 30% yang belum melakukan pengembangan. Training dan sebagainya itu masih bolong-bolong atau belum dilakukan. Dan untuk perusahaan small medium enterprises atau organization hanya 30% yang telah melakukan pengembangan karyawannya, mau itu pengembangan training soft skill, mau itu technical skill gitu. Jadi memang cenderung ya udah orang itu kerja jalan aja begitu aja terus tapi kemudian nanti kita ngomel-ngomel ya sebagai pemilik usaha termasuk saya mungkin kalau saya lagi kesel gitu kan kok kerjanya begini gitu, kok nggak bisa, kok nggak sesuai gitu kan, itu bisa aja gitu, manusiawi juga ya pengusaha juga manusiawi ya untuk ngomel-ngomel gitu kan. Tapi intinya bahwa benefit dari talent development adalah meningkatkan employee engagement dan kalau misalnya employee-nya engage, buktinya berdasarkan riset 20% itu meningkatkan productivity gitu. Nah, riset lain dari LinkedIn Learning, improvement dalam productivity-nya sebesar 34% malahan. Terus retention bahwa dia jadi lebih lama bekerja di sebuah perusahaan itu sebanyak 31%. Overall performance jadi lebih baik sebesar 36%. Terus, menurut penelitian dari peoplebox.ai bahwa 91% dari employees mengatakan bahwa penting loh buat para manajernya untuk mengajak mereka untuk belajar dan bereksperimen dalam pekerjaan, bereksperimen yang terstruktur gitu ya. Terus kalau tadi retention rates oleh LinkedIn Learning dibilang 31%, tapi oleh Big Think itu terdiri dari asosiasi HR dan manajemen luar negeri yang terdiri dari berbagai macam researcher, profesor dan sebagainya mengatakan bahwa retention rates itu improve 30% karena adanya program talent development. Gitu. Nah, saya lanjut sedikit menjelaskan produknya Matala, tidak untuk memaksa jual seperti tadi peringatan di awal. Tapi ini hanya sekedar info kali-kali nanti bisa direferensiin ke teman-teman kenalan yang membutuhkan gitu ya. Bahwa kami mengadaptasi alat tes dari luar negeri maupun Indonesia dengan sampel tes ketika membuat tesnya itu khusus semuanya harus dari orang Indonesia. Dan kami sudah lakukan riset selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan jumlah sampelnya juga banyak ribuan. Kami punya tes intelijensi atau namanya General Cognitive Ability. Kami punya tes leadership style, jadi gaya leader ya. Karena gaya itu tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, tapi sesuai dengan konteks organisasi atau tidak. Terus team role, kecocokan atau kesesuaian seseorang di dalam tim.
personal well-being itu waktu itu pernah digunakan oleh seorang konglomerat di Indonesia, apa namanya, waktu itu menghubungi kami ketika sebelumnya pernah ada kasus penembakan oleh, apa namanya, itu loh yang polisi polisi bawahan menembak, yang kasus kok tidak saya lupa namanya, yang baru-baru ini terjadi lah. Nah, sehingga Verdi konglomerat Sambo. tersebut siapa? Verdi Sambo, Bu Adir. Verdi Sambo, iya ya Allah lupa. Nah, Verdi Sambo kasusnya waktu itu ada salah satu konglomerat menghubungi kami dan minta untuk hampir seluruh karyawannya dilakukan tes personal well-being untuk melihat apakah secara mental karyawannya itu sehat gitu ya untuk bisa bekerja gitu. Terus core personality color ini kepribadian, work values itu untuk melihat apa namanya kenapa sih seseorang itu mau kerja gitu. Ada orang yang mau kerja karena dia pengen power, pengen menunjukkan power. Ada orang yang bekerja untuk mendapatkan kesenangan. Ada orang yang mau bekerja karena sekedar motivasi berprestasi tinggi. Ada macam-macam untuk kategori work values. Terus kemudian Ocean Core Traits Slide itu adalah diadaptasi dari teori Big Five. Mungkin teman-teman tahu atau sering banget dengar tentang extrovert, introvert, Myers-Briggs. Ini kami adaptasi juga. Dan di dalamnya juga bisa kita lihat kompetensi-kompetensi dari apa namanya turunan teori ini. Terus ACME ini adaptasi dari tes Pauli untuk melihat motivasi, ketahanan kerja, ketelitian. Gitu. Coba saya lihat dulu ada pertanyaan. Ada nih Bu, pertanyaan dari Pak Arjo. Pak Arjo. Aku Ada senang loh sama Pak Arjo, Pak. Jadi ini Pak, kita interaktif nih Pak, yang lain diem-diem aja nih Pak. Monggo, yang lain Bapak Ibu Baik, yang mau adakah nilai rasio ideal antara pemasukan revenues dengan jumlah karyawan? Karena semakin banyak pegawai semakin besar. Betul, Pak, betul. Terutama di zaman sekarang dengan adanya AI, Artificial Intelligence, dan otomasi. Pak Arjo, aku mohon maaf nanti, tapi mungkin aku bisa email atau WhatsApp Pak Arjo untuk data terakhir nih. Aku belum lihat yang terbaru untuk rasio ideal revenue sama jumlah karyawan, Pak. Jadi aku takut kalau misalnya ngomong kurang tepat gitu ya. Tapi kalau saya coba jawab yang di zaman sekarang adanya AI, Artificial Intelligence, dan otomasi itu memang gimana ya, mungkin dari sisi tanggapan saya lebih ke kualitatifnya gitu ya Pak, bahwa eh, manusia memang tergantikan untuk oleh AI atau otomatisasi ini ya Pak. Udah ada penelitian-penelitiannya dari World Organization juga gitu kan. Sorry, World Economic Forum maksud saya. Itu terutama pekerjaan-pekerjaan yang redundant. Terus pekerjaan-pekerjaan teknikal dasar, sebagai contohnya eh, clerk di bank gitu kan, kayak di bank BCA kita lihat dalam berapa ya 1,5 tahun terakhir kalau nggak salah perubahannya baru itu teller udah banyak yang digantiin sama mesin. Terus kita udah pakai aplikasi pas pertama kali datang dan sebagainya gitu. Tapi ketika saya misalnya pakai Chat GPT yang 4.0, sementara ini sih kayak misalnya kita menanya macam-macam gitu, informasinya sih memang banyak gitu ya, langsung dapat kayak summary, tapi juga saya bilang belum terlalu lengkap gitu. Tapi mungkin itu juga akan semakin improving dalam 2 atau 3 tahun ke depan, karena kan memang tech giants-nya itu kan kayak Google, apalagi ya termasuk OpenAI, si Sam Altman, segala macam itu kan juga terus mengembangkan dan dana mereka besar gitu ya. Ya memang Pak, benar ada akan semakin tergantikan manusia ini. Posisi-posisi tertentu, tapi sih waktu itu saya lihat wawancaranya Sam Altman, beliau bilang ya kita mau nggak mau memang harus merangkul si AI ini untuk mempergunakannya sebagai keuntungan kita nih manusia, untuk memudahkan kita gitu. Jangan sampai mereka yang menggerus kita, tapi kita harus makin pinter gunain mereka gitu. Gitu sih Pak. Untuk rasio revenue nanti saya tanya nomor handphonenya Pak Arjo ke Bu Devi kalau boleh. Saya cariin dulu datanya. Oke, makasih Pak Arjo udah interaktif banget malam ini. Oke, itu aja sih pertanyaannya Mbak Devi, saya pikir.
Benar. Oke, apakah ada recordnya? Tenang, nanti Bapak Ibu yang ketinggalan nih ya, nanti bisa lihat di YouTube-nya iCommunity. Jadi di situ bisa lihat recordnya Bu Adiria tadi ngomong apa aja ya, gitu. Bisa dicek di situ. Nah, saya setuju banget nih kembali lagi ke statementnya Bu Adiria yang tadi ke Pak Arjo tentang bagaimana kita harus merangkul AI-nya ini untuk menjadi keuntungan kita. Karena bagaimanapun kan robot dan manusia tentu saja berbeda ya. Nggak kalau robot, kalau kita nggak perlu input data gitu. Input datanya dari pengalaman. Input datanya dari pengalaman gitu. Dan responsif kayak gitu meskipun ada yang membuktikan ketika kayak robot main sama manusia, main suatu olahraga gitu, terus main sama manusia, terus ternyata mereka bisa mengimbangin kita kayak gitu. Tapi manusia tetap manusia, robot lah tetaplah robot. Jadi bagaimana cara kita yang manusia ini memanfaatkan robot dengan baik gitu. Gitu ya kayaknya Bu Adiria ya. Kalau katanya Sam Altman yang OpenAI sih begitu untuk membela produknya mungkin. Supaya kita nggak Betul-betul. takut kali manusianya. Bener-bener. Soalnya kayaknya ngeri juga ya Bu, kalau misalnya tiba-tiba yang MC, nanti tiba-tiba robot ini, ternyata saya Iya, robot bisa ini. AI. Iya. Makasih Pak Arjo. Saya catat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Arjo. Nanti Pak Arjo kalau misalnya pengen dijawab lebih lanjut nanti bisa nanti saya share kontaknya Pak Arjo atas izin Pak Arjo ya ke Bu Adiria gitu. Oke, ini Bapak Ibu kalau yang masih mau tanya boleh raise hand, boleh atau ketik juga boleh gitu Bapak Ibu. Nah, tapi selagi menunggu ini ada pertanyaan nih Bu dari saya. Sebenarnya ya kalau dari menurut pengalamannya Ibu nih, permasalahan yang terjadi, permasalahan khususnya pada SDM sumber daya yang dimiliki pada perusahaan atau itu kebanyakan dari atasnya kah atau dari karyawannya kah? Sebenarnya problemnya lebih banyak di mana nih Bu sebenarnya? Kalau menurut dari pengalamannya Ibu kan contohnya kayak tadi karyawan yang yang dikatakan tidak berdiri karena juga pimpinannya juga tidak terlalu tune in gitu terhadap karyawannya. Nah, kalau dari pengalamannya Ibu sendiri, sebenarnya kebanyakan permasalahan dalam bidang SDM ini terjadi pada siapa? Gitu, Bu. Boleh. Hmm, mungkin kita ngomongnya bukan benar salah gitu, tapi ya strategi apa yang tepat supaya semua yang di dalam organisasi kan cukup happy gitu ya, happy banget ya. Kalau tercapai bagus gitu, tapi kan jangan jangan sampai ada yang sangat dirugikan gitulah ya. Nah, strategi yang tepat seperti apa? Kalau saya sih melihatnya intinya leaders itu by example ya. Jadi kalau misalnya manajemen menginginkan, oh karyawan saya disiplin nih yang paling simpel misalnya, disiplin datang pagi gitu kan, eh tank absennya misalnya jam 9 gitu, jangan sampai banyak yang telat. Nah, ya pertanyaan saya sebagai HR ke atasan atau melihat data atasan masuk gitu kan ya, apakah mereka sudah mencontohkan duluan gitu? Karena kan eh, ya namanya tim itu mengikuti atasannya seperti apa gitu. Ya namanya anak mengikuti orang tuanya seperti apa, perilakunya gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah mau ada perubahan-perubahan organisasi sebagai contoh, tadinya semuanya itu serba manual, form-formnya segala macam gitu kan. Nah, terus kemudian mau dilakukan digitalisasi HR misalnya. Nah, program-program sudah dibuat segala macam gitu ya. Tapi apakah memang komunikasi dari leadernya ke seluruh anggota timnya itu sudah baik? Tujuannya sudah dijelaskan, keuntungan yang akan didapatkan bersama apa, melalui komunikasi yang baik gitu kan. Dan apakah memang leadernya juga mau menggunakan, jangan-jangan leadernya belum bisa gunakan juga, gaptek juga gitu kan. Terus tapi anggota timnya harus bisa
melakukan. Memang sih leader tidak akan melakukan benar-benar detail gitu, tapi untuk misalnya proses approval di dalam HRIS, misalnya HR Information System, apakah sudah ngikutin trainingnya dari prinsipal software-nya misalnya? Mau nggak ikutin trainingnya? Bisa nggak submit approve-nya cepat sesuai kebutuhan karyawan, misalnya untuk reimbursement, untuk approval cuti dan sebagainya. Gitu sih. Jadi semuanya menurut saya effort kerja bersama, inisiatif hebat-hebat. Tapi kalau misalnya tidak ada komitmen dari top leader atau top manajemen, ya akan sulit dilakukan. Betul ya. Jadi memang apa ya, kita kan adalah ibaratnya satu organisasi yang harus bekerja bersama-sama. Kalau satunya nggak bisa mah berantakan juga gitu. Iya, Oh, kurang lebih begitu. kurang lebih begitu. Oke, ini Bu Firly Mustafa juga bertanya nih. Saat dilakukan asesmen online, apa yang bisa diantisipasi untuk mendapat hasil yang baik? Dan terlepas dari bias, karena terkadang ia menggunakan AI entah dalam melakukan psikotes atau wawancara. Mungkin boleh jawab. Ini soalnya dari BNP. Good question Pak Firly atau Bu Firly. Tapi apakah sekarang mayoritas melakukan rekrutmen online dan efektifkah? Kayaknya sekarang masih ada beberapa yang mix ya kayaknya ya Bu ya. Karena sebelum wawancara offline kadang itu masih ada yang online-nya, ada psikotesnya online kayak gitu. Mungkin boleh dijawab nih Bu pertanyaannya dari Bu Firly atau Pak Firly ini. Oke, baik. Ya memang masih ada ya yang full WFH, masih ada yang hybrid gitu. Meskipun juga sebagian besar sudah melakukan WFO gitu. Tapi ini kita juga, maksudnya saya sendiri suka lihat gitu kan di Reels tools AI untuk bantu menjawab gitu ya real time itu juga sudah tersedia gitu. Kalau melakukan rekrutmen online, tergantung gitu bahwa apakah memang tools rekrutmennya kalau assessment itu dilengkapin sama online proctoring gitu ya. Di Matala sendiri kami punya online proctoring di mana ketika saya melakukan tes itu akan ada tangkapan-tangkapan otomatis secara random yang akan memastikan bahwa benar nih Adira yang ngerjain tes bukan Mbak Devi misalnya. Gitu kan beda ya meskipun kita berkacamata gitu kan Mbak Devi gitu kan itu ada. Terus kalau misalnya untuk interview possible untuk dilakukan, tapi kalau misalnya sekarang itu metode rekrutmen misalnya untuk posisi-posisi strategis katakanlah VP gitu atau enggak manajer, bisa juga kita mintakan portfolio. Jadi hasil-hasil contoh kerjanya gitu ya. Kalau misalnya itu juga masih kurang bisa mengcover tanda kutip kelihayan kandidat untuk tidak berkata sejujurnya gitu kan. Di dalam perlindungan ketenagakerjaan kita punya sistem probation 3 bulan gitu ya. Katakanlah dia memang tidak bisa perform meskipun nanti pas bekerja dengan bantuan ChatGPT tapi kompetensinya belum mumpuni itu akan otomatis terlihat ya kita bisa berhentikan gitu. Malah itu menurut saya yang kepikiran saat ini untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Ini ada pertanyaan di atasnya sebenarnya dari Bapak atau Ibu BNP, boleh tanya apa yang membuat asesmen akhirnya tidak berhasil dalam talent development? Oke, baik. Nah, ini juga ada aja gitu kejadian ya bahwa asesmen udah dilakukan, terus kemudian talent development-nya dilakukan gitu ya, bahwa kita udah manggil coach, maksudnya perusahaan udah bayar coach, ada mentor yang ditentukan, atasannya, kita udah buatin programnya untuk 3 bulan atau sampai dengan 6 bulan. Tapi kemudian tiba-tiba prioritas perusahaan bertambah atau berubah, misalnya ada project besar masuk dan harus diselesaikan gitu oleh orang-orang yang terlibat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah proses monitoring atau evaluasi proyek tersebut yang harusnya rutin, misalnya bulanan atau 2 mingguan atau bi-weekly itu tidak dilakukan gitu. Sehingga ya orang yang tidak disiplin untuk memonitor dirinya sendiri ya tidak mengerjakan tugasnya gitu atau prioritasnya berubah gitu. Ya paling obatnya adalah atau tindakan perbaikannya ya udah kalau gitu kita selesaikan project yang very urgent dari perusahaan ini dan kemudian setelah development-nya dengan kata lain di hold dulu dan kita
lakukan setelah project itu selesai, misalnya kan itu juga bisa gitu ya. Tapi biasanya itu sih ketidakdisiplinan atau kurang konsistensi dalam melakukannya saja kalau menurut saya. Kalau katanya Bu Feni, ini sekaligus bertanya sih, apakah ada perbedaan dalam merekrut karyawan dalam bidang konvensional dan startup digital? Karena dalam dunia digital yang cepat berubah dan apa ini Iya Bu? benar. Per Layoff, PHK besar-besaran. PHK, PKH, Oke. layoff besar-besaran. Gimana nih Bu? Baik, terima kasih banyak Bu Feni pertanyaannya. Apakah ada perbedaan dalam merekrut karyawan dalam bidang konvensional dan startup digital? Oke, kalau sebenarnya kalau startup yang benar-benar startup ya Bu Feni, ini saya pernah terlibat di dalamnya juga, itu kan uangnya terbatas gitu ya. Belum sekaya misalnya Tokopedia sekarang kan ya uangnya anggapannya lebih banyak dibanding misalnya startup yang baru mulai 1 tahun, masih pendanaan angel investor atau masih seri A gitu ya. eh Kalau Tokopedia kan udah unicorn plus plus apa dekakorn lah statusnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kalau yang startup benar-benar kecil, ya biasanya pakainya wawancara atau kemudian dia kasih presentasi project yang kita kasih sebagai test case gitu ya. Terus kemudian interview berlayer gitu, misalnya HR, head of HR, director, sampai dengan CEO. Kalau misalnya asesmen tidak mungkin dilakukan karena tanda kutip tidak ada biaya gitu. Atau mungkin ya perusahaan tidak tahu aja cari kemana karena kalau Matala harganya murah meriah, startnya dari ratusan ribu saja, bahkan 75.000 bisa beli 1 alat tes gitu kan. Nah, kalau tahapannya bedanya kalau yang konvensional nih biasanya sudah ada SOP-nya. Jadi biasanya para HR atau rekruternya rapi ngikutin si SOP-SOP tersebut. Tapi kalau startup digital, justru karena semuanya serba cepat, serba agile atau fluid dalam segala proses kerjanya, maka ada tahapan-tahapan yang bisa di-cut atau ditambah atau urutannya dibolak-balik gitu. Kalau itu untuk rekrutannya, perbedaan perekrutannya gitu. Nah, terus kemudian kalau hubungannya sama perusahaan raksasa digital layoff besar-besaran, Bu Feni, sebenarnya kalau yang sekarang ini kan lebih kepada ya dulu itu nge-hire kalau bisa kita bayar yang dengan apa namanya gaji paling mahal karena kita mau dapetin orang dengan kualitas terbaik di pasar yang tersedia saat itu gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ketika ya dunia atau investor asingnya udah nuntut bahwa harus untung, udah nggak boleh bakar uang, jadi ya yang cost manpower-nya sebenarnya tidak masuk akal atau lebih tinggi dari pasar itu menjadi praktek yang tidak bisa dilakukan lagi gitu. Makanya terjadi layoff besar-besaran ini. Gitu sih kalau fenomena di startup. Semoga menjawab. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah menjawab. Ada lagi pertanyaan nih Bapak Ibu? Karena kita Oke. udah tiba-tiba jam 20.42 nih, Bu. Wow, Cepet udah ya, Bu. menjelang Nggak tidur kerasa malam. ya. Tiba-tiba udah 20.42 tapi masih banyak sekali pertanyaan dari tadi sampai nggak henti-henti nih Bu Adiria menjawab. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan Bu Feni tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Eh, Oke, nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi ke Ibu, kalau tadi masih, aduh malu-malu nih untuk tanya di depan forum, pengennya sambil konsul gitu. Boleh di mana Bu? Boleh dikirim kontaknya Ibu di pesan, mungkin diketik Boleh, di boleh. situ Oh, ya. mana sih message? Sambil nanti saya mau minta untuk closing statement-nya Bu Adiria. Minta apa Tapi tadi? saya ingin meminta closing statement. Oh, oke. Bentar, saya taruh nomor handphone saya dulu ya. Betul. Nanti tapi saya mau share screen dan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang iCommunity. Boleh ya Bu ya? Kita Boleh, ganti. monggo. Oke. Bapak Ibu jangan kemana-mana Mas Yan ya. Karena saya mau menjelaskan lebih detail tentang iCommunity. Dan kita dengarkan closing statement-nya dari Bu Adiria. Gitu. Oke, kita tadi udah sampai di sini. Nah,
Gimana nih Bapak Ibu, bisnisnya lancarkah atau masih ada kendala terkait network untuk mengembangkan bisnis atau omsetnya Bapak Ibu gimana? Eh, apa lancar-lancar aja atau aduh agak tersendat-sendat atau gimana nih gitu. Nah, saya Devintia mau kasih tahu lebih dekat nih tentang iCommunity. Jadi kita mulai dulu nih dari pertanyaan, apakah Bapak Ibu sedang mengalami masalah berikut? Misalnya, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi ngalamin masalah tersebut nih, sebenarnya ya nggak perlu bersedih. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada perasaan kayak, wah padahal saya udah ikut ini, itu, ikut workshop, ikut event dan lain sebagainya, tapi masih gini-gini aja. Nah, Bapak Ibu, saya memperkenalkan iCommunity. Seperti yang saya bilang sebelumnya, iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua, quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan benefit yang mohon maaf. Dan benefit yang ketiga yaitu yang paling disukai karena biayanya low cost, nggak perlu biaya iklan, malahan bisnisnya Bapak Ibu nih yang bisa kita iklankan. Dan yang kedua word of mouth dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah 7 program iCommunity. Jadi kita punya banyak banget program iCommunity di dalam sini ya. Karena kita nggak pengen jadi kalau Bapak Ibu masuk grupnya iCommunity udah nih cuman gitu-gitu aja. No, kita pengen yuk gimana caranya kita saling networking, saling menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk memperbesar bisnis Bapak Ibu. Jadi contohnya nih dari programnya iCommunity itu gimana supaya bisa dapat profit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemuan di ALC, Company Visit, Business Summit, kayak gitu kayak contohnya malam hari ini. Nah, terus Bapak Ibu pengen mengenal lebih dekat siapa saja sih orang-orang yang ada di iCommunity, itu bisa join di iCommunity Business Matching. Nah, iCommunity Business Matching ini adalah pertemuan ya sekitar 10 mungkin ya maksimal untuk ngobrol bareng para pebisnis lainnya, tapi memang dibentuknya small group gitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau oh kok cuma sedikit kayak gitu. Karena pengen ngobrolnya intens gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang cocok, ada di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching ya secara online. Jadi tenang aja, kita ada online dan juga offline-nya. Nah, tapi bisa dicek di mana kalau yang di online bisa dilihat di www.icommunity.id gitu. Nah, di situ juga bisa tahu Bapak Ibu gimana sih cara jadi membernya iCommunity dari yang gratis sampai yang pengen aduh Mbak Devin saya cocok banget di iCommunity pengen dapat benefit lainnya gitu. Nah, bisa dicek di www.icommunity.id, tenang aja. Semua informasi ada di situ dan mudah. Nah, ini contohnya yang secara online ya. Nah, terus ada offline-nya juga. Terus kalau offline-nya pasti Bapak Ibu mikirnya, kayaknya ini di Jakarta aja nih pasti offline-nya gitu. Tenang aja. Kembali lagi, iCommunity itu pebisnisnya ada di seluruh Indonesia ya, bahkan di luar negeri juga ada. Nah, oleh karena itu kita memfasilitasi Bapak Ibu yang ada di luar kota juga. Kita bisa ada di Surabaya kadang, Malang, Batu, Jogja, dan lain sebagainya. Jadi selalu pantengin Instagramnya iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu, yuk follow Instagram kita di iCommunity Official. Di situ ada event calendar gitu. Jadi apa aja yang kita lakukan dalam 1 minggu itu bisa dicek di situ. Nanti kalau mau join bisa nanti langsung DM aja. DM-nya selalu aktif untuk membalas pesannya Bapak Ibu. Terus kalau misalnya mau, ini tadi Bu Adiria kayaknya seru banget ngobrolnya. Tapi saya pengen save nih PPT-nya. Bisa dicek di YouTube-nya iCommunity gitu. Oke, terima kasih. Itu penjelasan tentang iCommunity. Kembali lagi nih ke Bu Adiria.
Oke, Bu, boleh ya saya dikasih closing statement nih atas ngobrol kita malam hari ini. Apa nih, Bu, closing statementnya? Itu Oke, ada baik. pertanyaan dari Pak BNP itu, kayaknya mungkin bisa BNP. sekaligus Itu dijawab lebih. juga. Oke, Oh baik. iya, boleh. Oh iya, ternyata saya baru lihat ini. Karena apa? Oke, ideal Ada mulai pertanyaan dari dari dasar. Bapak atau Ibu BNP nih. Mungkin bisa closing statement sekaligus menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu BNP nih. Level business growth di level apa yang ideal? Mulai talent development karena apakah masih survive dan cari jati diri perusahaan punya standar mutu yang sudah jelas. Jangan-jangan masuk ke perusahaan good sih jadi bad fruit karena bad process. Oh, oke. Dari Bu Imaniati juga ada. Sebentar ya sebelum closing statement. Semoga belum terlalu ngantuk semuanya. Emang Oke. kalau di community level up itu gitu, Bu. Banyak banget karena lebih dekat kita. Oke, silakan. Baik, Pak atau Ibu BNP, kalau menurut saya selama net profit-nya sudah mulai bisa disisihkan untuk apa namanya program pengembangan gitu ya, maka dari situ pun sudah bisa dimulai. Mungkin perbagian net profit-nya nambah lagi, kita sisihkan lagi gitu. Dulu leader saya waktu saya masih awal bekerja gitu ya ngajarinnya adalah gini. Kita nggak apa-apa ngajarin orang terus kemudian maksudnya dengan training, dengan mentoring yang bersangkutan dan sebagainya. Apa namanya, ngajarin orang terus kemudian orang itu, resign, nggak lama di sini misalnya nggak 10 tahun di sini gitu kan di perusahaan kita, nggak apa-apa. Nanti dia, happy sama kita, networking-nya juga bagus di tempat lain, pasti nanti kita ada kerjasama yang berikutnya. Pasti kita berjumpa lagi dengan orang itu, gitu. Jadi, kalau menurut saya sih itu dia tadi gitu ya, ketika sudah mulai ada dana bisa disisihkan, dari yang paling simpel development-nya mungkin webinar-webinar yang lebih murah, nggak harus training-training dari firm besar gitu, itu juga sudah mulai bisa diberikan kepada tim kita gitu. Tim kita happy, maka dia akan kasih yang lebih juga gitu untuk kita secara, lebih ikhlas dan rela gitu kalau menurut saya. Terus ini spill harga boleh Mbak Devi di sini? Di chat aja nih, di chat aja Ibu Oh, di kayaknya chat di chat. aja. Atau kita kita ini dulu ya, foto bersama dulu ya, Foto kayaknya dulu, nanti baru atau bisa enggak nanti kontak saya boleh dikasih ke recording. Bu Imaniati ya. Boleh, iya. Kita foto bersama dulu nih ya. Kita sambil Makasih Pak Bu BNP. tutup, foto bersama dulu. Nanti saya matiin recordingnya. Oke, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Boleh ditunjukkan. Oke, wajah tampannya Pak Tony dari tadi ya sudah muncul ya. Oke, Bu, Bu Nggak Imaniati. apa-apa. Oke, selamat malam. Silakan kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, kita juga bisa bilang makasih atas ngobrolnya kita malam hari ini ke Bu Adiria. Boleh bilang Terima makasih kasih Bapak Ibu semuanya. teman-teman Thank you, semuanya. Bu Adilia.